di dalam ini. Semenjak kapan? Semenjak saya angkat kasus terakhir, saya cuma bisa ngomong gitu. Tapi gue sekarang nggak mau ngomong dulu, gue pengen nenangin diri dulu. Ya memang shot kali ini apa ya? Gue cuma bisa ngomong yang gue lawan bukan orang Indonesia. Gue ngebela orang Indonesia. Yang kemarin ketutup hijab, nggak usah pakai masker lagi loh, nggak apa-apa lah. Ini telinga yang kemarin ketutup hijab nggak kelihatan. Bayangin, ini telinga sudah membengkak, ini udah mengeras. Bentuknya seperti ini, mengeras banget. Sebelah sini juga sama guys ya. Mohon maaf ibu ya. Ini juga udah mengeras. Gak apa-apa bu, udah gak ada covid, kan udah PCR. Ini sudah mengeras, gendang telinga sebelah sini yang pecah ya bu ya. Dua-duanya. Dua-duanya ya. Ini memar ya, kelihatannya guys ya. Ini memar. Memar ini sebelah sini juga memar. Mata sebelah mana yang gak kelihatan bu? Dua-duanya udah buram sih. Dua-dua sudah buram. Nah ini kondisi, mohon maaf ya, ini kondisi mulut dari ibu. Karena daging sebelah sini udah, ini di sini bengkak, dagingan di sini hilang, gigi juga hilang ya bu ya, sebelah sini ya. Dua ya, bisa dilihat. Nah dua hilang ya, mohon maaf ibu ya. Kepala ini juga sempat rontok, mohon maaf ibu ya. Ini tidak saya sentuh ya guys ya, saya juga nggak berani menyentuh. Kepala ini rambut sampai udah kehilangan banyak karena sering di. Keanehannya adalah hari ini kita datang ke sana ternyata majikannya kurang ajar banget. Dia tuh nggak pura-pura nggak kenal, nggak ngasih kita naik, nggak ngasih nunjukin. Tapi yang gue aneh itu gue nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dapat support dari apa pemilik bangunannya itu bilang oke, gue bantuin lo orang kan. Gue tadi udah minta tolong banget, gue sodorin surat visumnya. Gue bilang, gue dalam hati cuma ya Allah, masa udah sampai di sini kita stop di sini sih karena dia nggak kenal gitu kan. Saatnya gue nyodorin surat visumnya, saya bilang bapak saya minta bantuannya, ini kondisi ibunya karena dia pakai masker jadi nggak kelihatan penuh dan dia juga berpakaian lengkap jadi nggak kelihatan penuh, ini surat visumnya coba bapak liatin lagi, saya minta kemudahannya. Tapi bener, mujizat terjadi. Bapaknya yang tadi ya rasa nggak mau bantu, dengerin polisi juga ngomong, dari gua juga memelas, akhirnya diberi izin untuk ke atas menunjuk ini rumahnya, ini nomornya, dan ke B3 nunjukin mobilnya. Nah di sini udah ada mulai titik terang di mana kita sudah bisa mendapatkan membuktikan bahwasanya dia benar bekerja di sana. Kedua, kita juga minta hasil dari CCTV. Ini gue nggak bisa ngomong salah detail. Pokoknya dari hasil CCTV kita juga udah dapat dan segala macam. Untuk detailnya saya nggak bisa ngomong di live ini. Yang penting sudah oke. Ya, tuntutan pasti dapat dilayangkan. Ya. Terus yang anehnya lagi, tadi gue sempat nge-live di TikTok gue tuh. Ya, gue juga heran. Baru gue live-in nggak nyampe 1 menit karena gue cari anggota keluarganya dari ibu ini. Nggak nyampe 1 menit ibu sudah dapat nomor teleponnya ya. Ibunya hari ini udah bisa senyum-senyum tadi di mobil. Masih sedih ya? Saya ngebela warga negara saya di sini yang ditindas. Saya kena bajoka. Paham gak maksud saya ini? Cuma saya nggak mau buka dulu. Saya diamin dulu. Akan ada saatnya nanti saya buka semuanya. Akan ada saatnya. Kasusnya siapa saya nggak mau ngomong. Akan ada waktunya saya speak up. Jadi sabar ya guys ya. Gak apa-apa saya telan sendiri. Memang saya yang ujung tombaknya. Gak mungkin saya kayak menghindar, pura-pura gak tahu. Saya bisa memilih pura-pura gak tahu. Tapi ya gak mungkin guys. Orang tahu sifat gua yang tengeling begini. Bilang gua takut, kagak. Dibilang gua ini, kagak. Gua orang Badung. Gue memang orang bajingan dan gue tidak takut nama baik saya rusak meskipun media udah viral begitu. I don't care. Dibilang saya tidak membayar denda sama sekali, saya bayar itu denda sampai lunas. Saya bayar itu denda.
Nggak ada saya berhutang sama Taiwan. Tapi nantilah, speak up-nya nanti akan saya bawa sampai Indonesia tahu akan hal ini. Biar mereka bisa melihat, orang-orang Indonesia di Indonesia nanti bisa melihat namanya Taiwan. Akan ada waktunya. Diam aja dulu lah. Diam aja dulu, gue minta waktu dulu sampai mungkin nanti Senin kita mulai aktif, kita mulai record semuanya, karena lu orang ngerti sifat gue tuh nggak sembarangan kayak media lokal sini yang memberitakan tapi tidak benar-benar mencari, tidak benar-benar seperti faktanya. Gue pasti mencari bukti segala macam, itu nanti baru gue publikasikan. Nah, banyak sekali yang ngechat, Koko apakah pulang? Koko apakah pulang? Saya cuma bisa ngomong, saya pulang apa enggaknya nanti. Gimana pun saya adalah orang Indonesia. Saya lahir di Indonesia dan saya akan dikuburkan di Indonesia. Saya juga nggak mau dikuburkan di negara lain. Saya nggak mau ganti status dari warga negara saya. Meskipun dulu ada kesempatan, jujur ngomong itu, tapi saya nggak mau. That's me, gue Indonesia. I'm Indonesia. Nggak, I don't care lah. Cuma bisa ngomong gitu aja. Saya yakin negara saya besar, bisa diandalkan. Ya udah, ini ada telepon lagi. Saya tutup dulu lah kali ini. Dan sekali lagi gue appreciate banget buat kalian para PMI yang sudah nggak ngeposting berita tentang saya. Thank you juga buat para media-media TKI di Taiwan ini. Meskipun kalian tahu, kalian juga tidak memposting. Love you all. Sekali ini gue respect banget sama lo orang PMI, terutama yang Taiwan, yang nggak menuliskan sama sekali terkait pemberitaan gue di Taiwan. Gue dari kemarin ngeliat tuh, jujur, gue ngeliat, gue sengaja belum membuat klarifikasi, gue belum nge-feedback, bukan karena gue menutupin berita tersebut. Gue yakin para agensi yang benci sama saya pasti nge-share ke semua anak-anaknya. Tapi respect yang gue terhadap orang ini, nggak ada yang memposting terkait berita gue yang dijelek-jelekan sama media lokal Taiwan ini. Itu gue dari sana gue udah ngeliat nih, apakah gue banyak yang benci atau banyak yang sayang. Pada gue kaget sih, bener-bener gue kaget banget, dan ternyata lo orang itu sayang banget sama gue. Nggak terlihat sama sekali seliuran di TikTok, mungkin ada 1-2, dan itu gue di tag langsung ya. Tapi isinya juga bukan menjelekan gue. Gue kayak, men, lo orang bener nggak sih gitu loh. Kenapa gue diem? Gue masih ingin melihat respon masyarakat, terutama PMI ya, terhadap diri gue. Apakah di saat saya begini ada yang sengaja ingin menginjak? Tapi alhamdulillah nggak ada. Cuman ada satu postingan mungkin yang saya kurang suka, dimana sedikit mencemooh. Selalu ngomong gua sombong apa? Kapan saya sombong? Gua tidak pernah menyalahkan orang kenapa bisa terjadi hal ini, karena gua tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gue bukan orang bodoh. Ada organisasi yang menunggang. Yang lebih parah ya, gimana ya, kasus yang terlalu besar kemarin itu kan mungkin ada kaitan juga. Ngerti nggak? Dan sebenarnya gue nggak masalah, terserah lu mau berita gimana, sentuhlah. Gue taatin peraturan gue bayar denda gue memang dikasih izin tinggal, gue nggak salah.
Kok bisa seliweran gue ketemu polisi nyelesain kasus juga? Nggak ada istilahnya seperti diberitakan, apalagi judulnya PMI kaburan. Ya, jujur, gue di sana sakit hatinya dituliskan PMI kaburan. Men, kalau memang kalian media lokal ingin menjatuhkan PMI, apalagi yang kaburan, jangan bawa saya. Saya bukan PMI. Saya tidak pernah menjadi PMI. Jadi kan seolah-olah itu berita memang menyudutkan PMI. Nah, saya nggak mau bahas lebih lanjut. Pokoknya gue gue sengaja diem. Gue hanya ingin melihat respon dari kalian. Alhasil ya thank you banget lah. Nggak gue omongin lagi lah, thank you banget. Gue nggak ngeliat sama sekali berita yang seperti itu seliuran di TikTok. Itulah respon yang murni, yang tidak dibuat-buat dari kalian. Tapa kaninnya, tapa lu lucu juga tadi video. Gue ketawa tadi anjing. Gak usah dipikirin ke